Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara. Sebuah program yang membicarakan terkait Provinsi Lampung dan sekitarnya. Kali ini kita akan mengulas tentang perekonomian pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Selama 30 menit ke depan kita akan ditemani oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Bapak Agus Triyono Sarjana Ekonomi, seorang Komisi 2 fraksi Partai PKS. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak, dengan kondisi yang mungkin pada saat ini sudah peralihan penghujan yang agak lebat hari ini. Iya, kelihatannya juga seger banget nih hari ini. Alhamdulillah dengan kondisi kegiatan di akhir tahun, ya di kegiatan kantor sendiri sudah mulai agak padat terkait masalah amanah Undang-Undang 23 penyelesaian APBD yang itu sudah bergulir, tapi hal-hal itu tidak mendorong kita untuk menjadi malas-malesan dan berpangku tangan, tetap semangat. Iya, pemirsa Garuda TV, saat ini kita tengah berada di kediaman Bapak Agus dengan suasana yang sangat asri di tengah panasnya kota yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Bapak Agus ini sebelum kita mulai untuk berdiskusi, untuk ngobrol terkait masalah ekonomi pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, sebelumnya boleh nggak nih share sedikit cerita, gimana sih ceritanya bisa duduk di DPR? Karena pasti pemirsa Garuda TV maupun Tia juga penasaran dengan cerita Bapak Agus sendiri ini seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Tia. Jadi posisi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu bukan sebuah profesi yang justru dibanggakan menurut saya. Kenapa? Karena di situ kita masing-masing anggota itu dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang mana tugas pokok dan fungsi itu kalau seandainya tidak bisa dijalankan, itu mencerminkan anggota dewan tersebut itu tidak bisa bekerja. Pada periode 2024-2029 ini merupakan periode kedua saya di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang alhamdulillah memang dari capaian suara ada peningkatan dari periode sebelumnya, dan sudah otomatis target-target yang menjadi target periode sebelumnya yang mungkin belum terrealisasi, kami usahakan untuk mencapai realisasi itu untuk di periode berikutnya. Yang mana memang untuk mencapai hal ini, apalagi kita sama-sama tahu Mbak Tia, politik di 2024 kemarin sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa kawan kami yang menyampaikan tidak ada uang tidak akan jadi anggota dewan. Tapi saya alhamdulillah dengan semangat teman-teman di bawah, yang pasti dengan dukungan dan doa orang tua dan keluarga, istri terutama, menjadikan pintu pembuka di mana saya bisa menduduki kali keduanya di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kalau kondisinya mungkin sama dengan teman-teman anggota yang lain, jungkir balik di lapangan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami ini yang terpilih ini adalah wakil-wakil rakyat yang memang insya Allah bisa bekerja 5 tahun ke depan. Pak Agus ini dapil mana aja nih Pak kalau boleh tahu? Saya kemarin berjuang dari dapil 2, yang mana di situ ada 6 kecamatan, mulai dari Bandar Mataram, Rumbia, Putra Rumbia, Bumi Napung, Seputi Surabaya, dan Bandar Surabaya. Itu dan cukup kompleks di sana karena memang ada beberapa wilayah yang mungkin tidak bisa menerima Mas Agusnya di sana, dan mungkin juga ada beberapa wilayah yang memang mungkin tidak bisa menerima PKS-nya di sana. Tapi hal itu bukan menjadi sebuah kendala, yang mana memang kami dituntut sendiri dari presiden kami untuk tetap apapun kondisinya berjuang untuk masyarakat dan melayani masyarakat. Iya, jadi gini Pak Agus, kalau kita sudah berbicara dengan yang namanya pembangunan, kita berbicara dengan yang namanya perekonomian, otomatis kita akan berbicara juga dengan yang namanya APBD. Betul sekali. Setuju kan dengan hal ini? Nah, yang saya ketahui di Lampung Tengah sendiri itu jumlah APBD-nya cukup besar. Itu menyentuh hampir di angka 3 triliun rupiah. Yang menjadi pertanyaan saya, berapa target pendapatan asli daerah dalam APBD tersebut, Pak? Ya, jadi di dalam
pembangunan perekonomian suatu wilayah memang tergantung dari kemampuan fiskal keuangan APBD tersebut. Terutama juga yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, di mana Kabupaten Lampung Tengah pada saat APBDP kemarin yang disahkan di bulan Agustus, APBD itu malah justru mengalami penurunan kurang lebih sekitar 30 miliar dari target APBD. Di APBDP yang dipasang di asumsi anggaran itu di perubahan di 2025 ini mencapai kurang lebih sekitaran 2,9 sekian triliun lebih, yang mana itu terdiri dari beberapa kegiatan wajib sebagaimana amanah dari Undang-Undang 23. Adapun target PAD kami di Lampung Tengah ini juga mengalami kenaikan, yang mana pada APBDP itu disebutkan di situ di angka 300, hampir menyentuh angka 300 miliar. Dan peningkatan itu sangat signifikan ya, karena memang sebelum-sebelumnya PAD Lampung Tengah ini apabila mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya itu paling di angka 10-20 miliar. Nah, pada saat APBD di 2025 kemarin memang angka yang dipasang itu lumayan besar, termasuk APBD perubahan. Jadi memang ada tugas besar yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah, dalam hal ini kami selaku anggota DPRD yang berdampingan dengan Bapak Ardhito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah untuk mensukseskan target-target yang sudah direncanakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi sebuah target yang harus menjadi tolok ukur kinerja. Kami di Lampung Tengah ini merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Lampung yang sudah otomatis dengan potensi yang sangat luar biasa terkait PAD. Akan tetapi ada beberapa unsur PAD yang memang sektornya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di Lampung Tengah ini terkenal Mbak dengan yang namanya perkebunan tebu. Yeah. Terkenal dengan yang namanya perkebunan nanas dan perkebunan sawit. Tapi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1 2022 dan terakhir dengan Perda kami di Perda 1 2024, objek-objek tersebut itu tidak bisa ditarik ataupun tidak bisa digali oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah karena hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam PP 35 2024 yang sudah tentunya potensi yang sangat luar biasa itu, setoran bagi hasilnya juga tergantung dari realisasi pemerintah pusat. Kalau target yang dipasang oleh pemerintah pusat dalam unsur salah satunya PBB P2 itu tadi, kalau seandainya misal target yang dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan bisa terrealisasi 100% atau lebih, ya sudah otomatis bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kabupaten dalam unsur pajak dari pemerintah pusat juga maksimal. Tapi yang menjadi desain utama kami, pekerjaan kami selaku penyelenggara pemerintah itu terkait masalah pajak dan retribusi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dan itu sampai dengan realisasi saat ini, salah satunya di unsur pajaknya kita sudah berada di angka 80% lebih unsur pajak, dan di unsur retribusinya kita sudah hampir menyentuh angka 55%, yang mana memang unsur retribusi ini kembali lagi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berinovasi memanfaatkan sumber PAD yang berunsur dari retribusi, sudah otomatis sumber-sumber yang akan digali itu juga akan menciptakan angka yang mendukung juga terhadap realisasinya. Jadi kalau untuk di pajaknya sudah 80%? Iya. Sudah 80% dan retribusinya di 55%? Iya. Untuk perbincangan kita terkait masalah PAD ini cukup menarik ya Pak ya. Lalu apa saja yang dilakukan Dewan agar target APBD khususnya pendapatan asli daerah ini bisa tercapai? Tapi mungkin Bapak bisa simpan dulu jawabannya. Dan untuk pemirsa Garuda TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan Lampung Bicara karena kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Ngalimpuro. Saya Cecep Jamani SSI MKM, Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat atas tayang perdananya Garuda TV di Lampung ini. Mudah-mudahan Garuda TV bisa terbang lebih tinggi, bermanfaat khususnya bagi warga Lampung ini, dan juga bisa lebih maju ke depannya dan bisa lebih eksis, lebih maksimal buat masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Garuda TV, gaspol yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di segmen pertama tadi kita sudah berbicara tentang PAD dan jumlah pajak yang sudah mencapai di angka 80% dan retribusinya di angka 55%. Nah, tadi sudah saya tanyakan, lalu apa yang dilakukan Dewan agar target APBD ini khususnya pendapatan asli daerah bisa tercapai? Karena tadi masih dijeda untuk jawabannya, mungkin bisa Bapak lanjutkan? Ya, jadi gini Mbak Tia, salah satu tugas pokok fungsi DPRD yaitu dalam hal pengawasan. Yang sudah pasti kami, terutama saya di Komisi 2 juga bermitra dengan OPD yang menangani masalah pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya Bapenda. Saya di Komisi 2 sudah hampir 4 tahun. Dan sudah otomatis kami di situ bekerja sama dengan mitra itu juga lumayan kompleks karena potensi yang besar sudah otomatis harus menciptakan dampak hasil yang besar. Nah, itu yang menjadi target kami. Pada saat 2024 kemarin kami menemukan salah satu unsur pajak daerah yang menjadi pion utama, yaitu terkait masalah pajak bumi dan bangunan. Di mana pajak bumi dan bangunan berdasarkan analisa kami di Komisi 2 itu pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan ketentuan. Mengingat acuan-acuannya kemarin itu masih terlalu lama dan diperbaharui dengan Perda 1 2024. Kami sempat bekerja sama dengan mitra, di situ didampingi oleh PH juga dan teman-teman media yang pastinya mencari sebuah problem yang memang di situ langsung kami temukan solusinya. Jadi sedikit kami cerita. Ada beberapa objek yang memang di situ notabene adalah aset berputar. Contoh di pelayanan bidang kesehatan. Di situ berkaitan erat dengan rumah sakit. Ada beberapa objek di situ yang pada saat sebelum kami adakan kerja itu, realisasi yang diperoleh dari objek itu sangat kecil. Sehingga kami mengambil kesimpulan ada problem nih di sini. Kenapa terhadap aset yang besar realisasi pajaknya itu kecil? Bukan berarti kami menaikkan pajak, itu bukan. Tapi lebih aturan sudah dijalankan dengan benar atau belum. Sehingga kami turun ke lapangan dan di situ ditemukan sebuah problem, yaitu pihak investor, dalam hal ini saya sebut investor, itu tidak mengikuti ketentuan yang ada. Tapi perlakuan itu tidak bisa kami salahkan bahwa investor ini salah, tidak bisa. Karena mengingat unsur pajak PBB P2 itu ada dua perlakuannya, yaitu berdasarkan penilaian dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan laporan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, di sebuah objek itu tadi, realisasi PBB P2-nya dalam 1 tahun itu tidak menyentuh angka 5 juta. Nah, tapi begitu kami kaji, kami pelajari, kami adakan penilaian ulang, dan di situ ditemukan angka yang luar biasa, Mbak. Di situ kewajiban yang harus dibayarkan sebenarnya itu menyentuh di atas 100 juta tiap tahunnya. Tiap tahun. Artinya, pelaksanaan peraturan selama ini yang dilaksanakan oleh mitra kerja kami itu belum berjalan dengan maksimal. Sehingga kemarin kami merekomendasikan coba dikaji ulang terhadap PBB P2 atas aset yang berputar. Bukan terhadap aset yang tidak berputar ya Mbak ya. Contoh kecilnya rumah dan halaman pekarangan. Itu merupakan aset tapi perputarannya sangat lamban. Dan itu asas manfaatnya cuma dirasakan oleh pemilik rumah. Nah tapi manakala kita berbicara terhadap perusahaan, pabrik, contoh misal gudang. Itu kan terhadap aset yang memang di dalam aset itu ada kegiatan perputaran terhadap nilai aset itu sendiri. Nah kami kemarin menginstruksikan, merekomendasikan kepada OPD, coba lakukan kajian ulang nih terhadap aset-aset itu. Dan luar biasa, sehingga ditarget di 2026, target PAD dalam unsur PBB P2 itu melonjaknya
luar biasa dari target-target sebelumnya. Dan di luar itu juga, kami juga selain memang berdampingan dengan mitra, kami juga beberapa kali memanggil pelaku investasi, yang mana memang besar kecilnya pemasukan PAD yang ada di Lampung Tengah itu juga tergantung pada mereka, terutama terkait masalah kepastian kejujuran terhadap aset yang dimiliki. Dan di situ juga pemahaman yang kami sampaikan juga sudah otomatis berlandaskan dari aturan-aturan yang ada, yang pasti tidak mengikuti asumsi bahwa wah ini Lampung Tengah akan menaikkan pajak, itu tidak. Tapi lebih bagaimana para pelaku investor, pelaku investasi ini menyampaikan aset dengan sebenarnya. Karena contoh kecil yang saya sampaikan tadi, pelaku usaha di bidang kesehatan itu tidak menyampaikan aset keseluruhan, sehingga pajak yang diciptakan dalam SPPT PBB itu nilainya kecil, tapi begitu dikaji ulang bahwa ada pajak yang belum dilaporkan ke dalam aset PBB itu tadi, setelah dilaporkan itu tadi pembandingnya, sebelumnya lah di bawah 5 juta, begitu dinilai itu di atas 100 juta. Itu hanya dalam unsur satu objek. Kita belum berbicara terhadap objek-objek yang ada di Lampung Tengah berkaitan dengan investasi itu tadi, Mbak. Sampai November ini sudah berapa persen yang tercapai dari sektor mana saja yang menyumbang pendapatan yang paling tinggi nih Pak Agus? Iya, yang pasti sektor pajak itu paling prioritas karena memang itu dipasang angka lebih tinggi, dan dengan realisasi yang sudah mencapai angka 80%, itu ada beberapa yang memang menjadi prioritas supporting kami. Salah satunya di PBB P2 itu tadi, dan ada yang menarik lagi di sini ada di PPHTB, Mbak. PPHTB itu yang ditargetkan luar biasa dari target-target sebelumnya, dan di tahun 2025 ini optimis kami itu bisa menyentuh di angka 30 miliar. Karena kemarin kita memperoleh pemasukan dari PBB itu dalam salah satu unsurnya itu terkait masalah HGU. Dan prediksi kami berdasarkan data kemungkinan di tahun 2026 juga akan melonjak lagi karena ada beberapa HGU yang memang harus diperpanjang. Terus di lain itu juga ada beberapa yang memang menjadi garis bawah kami di Komisi 2 terkait masalah pajak hiburan dan pajak restoran. Karena begini, kami memang memiliki aturan yang mengatur terkait perpajakan berdasar melalui Perda. Akan tetapi kami juga tidak bisa egois dalam melaksanakan hal itu, mengingat Perda yang kami buat itu baru di tahun 2024 pembaharuannya. Dan keterbatasan kami di pemerintah daerah itu dalam segi sosialisasi yang memang harus disampaikan kepada wajib pajak. Nah, manakala ada kenaikan walaupun itu berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat, tapi kan pelaksananya kami ini ada di pemerintah kabupaten. Dalam hal segi pajak restoran, kami melihat banyak objek-objek yang memang belum tersentuh. Dan ada beberapa objek yang memang penarikannya itu hanya berdasarkan kesepakatan. Karena memang ada beberapa objek yang belum bisa melaksanakan ketentuan, salah satunya dengan typing box. Itu ada beberapa yang belum. Nah, kan tetapi bukan kami tidak melaksanakan terus, oh ya udah kita biarkan, itu tidak. Kami coba gali, yang penting kita menimbulkan kesan kepada wajib pajak bahwa mereka ini merupakan salah satu unsur penyumbang pajak di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tadi kan ada narasi terkait masalah sosialisasi wajib pajak nih Pak Agus ya. Dari sosialisasi wajib pajak ini ada nggak sih Pak tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi oleh anggota Dewan sendiri untuk bisa mensosialisasikan wajib pajak ini langsung ke masyarakat, itu tantangannya seperti apa? Jadi begini, kita berkaca dari Kabupaten Pati sebelumnya yang memang di situ masyarakat berasumsikan ada kenaikan pajak yang hampir 250%. Nah, itu menjadi kendala kami juga di Kabupaten Lampung Tengah karena teman-teman berpikir bahwa oh ini prosesnya akan disamakan dengan kabupaten yang bahwa dengan kegiatan itu akan menaikkan pajak mereka. Itu sebenarnya tidak kami laksanakan. Adapun objektivitas kami adalah berdasarkan asas kepatutan, yang mana menurut kami itu patut dan kita sesuaikan, pasti kita sesuaikan. Mengingat begini Mbak, lebih baik kami sampaikan angka bahasa pahitnya kepada masyarakat daripada masyarakat nanti
bertabrakan dengan aturan. Itu yang memang kami coba jadi acuan kami. Problem-problem itu yang menjadi sudah otomatis gini, masyarakat, apalagi yang notabene orang-orang kami gitu ya, terkadang problem itu beranggapan bahwa itu akan bisa selesai dengan bantuan anggota DPRD. Tapi balik lagi, kinerja kami itu berdasarkan aturan yang ada. Adapun mungkin informasi yang akan kita sampaikan pahit, itu akan kita sampaikan pahit karena memang aturan berbicara seperti itu. Nah, tapi beberapa juga masyarakat yang justru menyambut optimis nih terkait masalah program itu. Karena kadang unsur kepatutan dan kewajaran terhadap penilaian angka target itu memang sudah berada jauh sih di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, contoh misal saya sebutkan salah satunya NJOP. Ada beberapa objek yang terletak di jalan lintas negara yang mana kala harga pasarnya itu sudah menyentuh di atas 1 juta per meter, masih ada beberapa NJOP yang di situ dipatok masih di bawah 100.000. Nah, itu masyarakat juga memahami kondisi itu dan maklum apabila terjadi penyesuaian. Tapi ada juga masyarakat yang memang berasumsikan begini, aset yang dinilai kami dibandingkan dengan kondisi perekonomian mereka, bukan dibandingkan dengan posisi keberadaan penilaian aset. Jadi misal nih perekonomian mereka kondisinya di bawah, menengah ke bawah. Tapi aset mereka itu berada di pusat kota. Sudah otomatis kita akan berbicara aturan itu berada di pusat kota. Bukan berbicara terhadap kondisi perekonomian yang bersangkutan yang punya aset. Nah, mungkin penyadaran yang seperti itu yang mungkin jadi kendala buat kamu di situ. Jadi sejauh ini kendalanya adalah terkait masalah penyadaran masyarakatnya sendiri ya. Betul. Berarti kalau memang seperti itu pasti bakal ada narasi-narasi yang kenaikan pajak. Itu sejauh ini apakah ada narasi-narasi yang mengarah ke situ, Bapak? Iya. Jadi ada beberapa yang sifatnya memang kami ambil contoh tadi terhadap aset yang berputar. Ada beberapa objek yang memang sudah kami tetapkan, misal melalui Dinas Pendapatan Daerah sudah ditetapkan, mereka keberatan. Dan itu secara aturan diperbolehkan. Diperbolehkan dan difasilitasi juga nih, misal dalam sebuah objek pajak mereka merasa keberatan, terus posisinya mereka menawarkan, mengajukan keberatan, kami pemerintah daerah juga memfasilitasi hal itu terhadap peringanan. Iya. Kalau dari amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa belanja pegawai itu diharuskan maksimal di angka 30%. Nah, pada tahun 2027 kan untuk kondisi ini. Pertanyaan saya, kondisi saat ini di Lampung Tengah sendiri itu seperti apa? Tapi mungkin Bapak bisa simpan dulu jawabannya. Dan pemirsa Garuda TV tetap saksikan Lampung Bicara karena kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Triyono, anggota DPRD fraksi PKS Kabupaten Lampung Tengah, mengucapkan selamat kepada Garuda TV Lampung, selamat mengudara. Semoga dengan adanya Garuda TV Lampung bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, memberikan informasi yang independen dan yang pasti bisa bersaing dengan media-media Lampung. Garuda TV Lampung, gaspol yay! Dari amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa belanja pegawai diharuskan maksimal di angka 30% di tahun 2027. Nah, kondisi saat ini di Kabupaten Lampung Tengah seperti apa, Pak Agus? Ya, amanah Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait HKP di hubungan keuangan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sebenarnya menjadi momok hampir menyeluruh di kabupaten kota. Karena mayoritas di kabupaten kota belanja pegawai itu cukup besar, begitu juga di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah ini sudah mencapai angka 50%. Dan untuk melaksanakan amanah itu tadi, saya pribadi berbicara pesimis. Kenapa? Mengingat memang pengurangan angka belanja pegawai itu salah satu unsurnya adalah gaji dan TPP. Adapun pensiun kami tiap tahunnya itu angkanya minim kalau terkait pensiun.
Nah, kalau seandainya kami di pemerintah daerah dalam hal ini DPRD mengurangi TPP, sudah otomatis itu akan menjadi sebuah problem di pegawai. Tapi kalau untuk melaksanakan amanah Undang-Undang 1 itu sendiri, sampai dengan saat ini bahkan rencana anggaran belanja di tahun 2026 itu malah mencapai angka 51% terkait belanja pegawai. Sudah otomatis manakala amanah itu dilaksanakan, diimplementasi di 2027, pemerintah kabupaten dalam hal ini kayaknya tidak akan mampu melaksanakan amanah itu. Dan harapan kami dengan amanah itu, adapun kebijakan pemerintah pusat bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah. Karena gini Mbak, ini ada problem menarik juga di struktur APBD yang mana pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya ini sangat tergantung sekali dengan dana transfer pusat. Apalagi dengan kebijakan Bapak Menteri Keuangan yang terbaru ini, dengan konsepnya bahwa di situ asumsi kebocoran anggaran itu lebih banyak terjadi di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, di pemerintah kabupaten. Asumsi itu bisa dibenarkan juga bisa disalahkan. Tapi kalau melihat dengan kondisinya, dengan kebijakan itu terus berimbas terhadap pemotongan dana transfer, itu juga berakibat terkait masalah range persentasi terhadap belanja pegawai. Belanja pegawai kami di Lampung Tengah ini di 2025 dan 2026 itu sudah mencapai di angka 50% dengan asumsi prediksi. Kalau seandainya dipaksakan dengan kebijakan itu, sudah otomatis pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kena sanksi, Mbak. Tuh. Tapi kami yakin di kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu akan memberikan solusi untuk mengatasi hal yang mungkin pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan itu. Terus di Kabupaten Lampung Tengah sendiri dengan jumlah wilayah terluas dan tingkat pegawai juga terbanyak, itu juga kami masih mengalami kekurangan pegawai. Kalau seandainya misal kami dipaksakan ke sana, sedang kami juga mengalami kekurangan pegawai, sudah otomatis juga itu menjadi problem di kaminya. Karena contoh kami sebutkan pada saat reses kami menemukan dalam satu sekolah itu pegawai PNS-nya cuma 1 orang. Dan sudah otomatis itu merupakan hal besar yang memungkinkan kekurangan pegawai itu sangat tampak jelas di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Akan tetapi kami juga tidak bisa serta-merta mengajukan nih kuota untuk penerimaan pegawai, karena memang sudah pasti kuota itu ditentukan batasannya oleh pemerintah pusat. Itu terkait masalah belanja pegawai, Mbak. Jadi kalau berbicara terkait peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini, secara kesiapan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bisa dikatakan masih belum terlalu siap untuk hal ini? Bukan terlalu siap, Mbak. Mungkin justru lebih tidak siap menghadapi hal itu. Malah tidak siap terhadap kebijakan 30% itu tadi. Apalagi ditambah dengan pemotongan pemerintah, dana transfer dari pemerintah pusat yang angkanya luar biasa di 2026 ini mencapai 517 miliar. Dana transfer pusat yang harusnya ditransfer ke Kabupaten Lampung Tengah dipotong sebesar 517 miliar yang sudah otomatis itu kan berimbas terhadap program kerja Bupati yang sudah kami tetapkan dalam Perda RPJMD, dan sudah otomatis juga akan berimbas terhadap semakin besarnya lagi belanja pegawai. Karena APBD utuhnya sudah dikurangi oleh pemerintah pusat. Lalu untuk menyikapi hal ini, anggota Dewan sendiri itu bagaimana, Pak? Di posisi kami di DPRD itu dilema. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau melaksanakan penurunan terhadap belanja pegawai, sudah otomatis kami harus memberikan solusi terhadap TPP. Dan terhadap TPP itu sendiri, kami posisinya sampai dengan saat ini belum berani mengotak-atik, karena memang ya mungkin hampir menyeluruh ya Mbak ya, TPP itu menjadi sumber utama juga untuk para pegawai di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di luar memang gaji. Nah, kalau seandainya kami harus berbicara nih pemangkasan juga terhadap TPP, sudah otomatis hal yang sudah berjalan itu akan menjadi keracuan untuk tingkat kinerja pegawai, walaupun mereka sudah ada gaji. Itu terhadap kesiapan ataupun sikap kami pemerintah kabupaten terhadap Undang-Undang 1. Nah, ya Pak, kita sudah sampai di sesi terakhir nih. Iya. Sebelum kita tutup, saya persilakan untuk Pak Agus untuk bisa menyampaikan closing statement-nya. Jika ada yang ingin disampaikan, saya persilakan, monggo disampaikan.
Terima kasih terkhusus untuk masyarakat kami di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pemangkasan anggaran yang menyentuh di angka 517 miliar pada tahun 2026. Kami tetap berupaya mencarikan solusi supaya pembangunan yang ada di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini tetap berjalan, target-target yang sudah dibuat ini bisa tetap terlaksana, dan sudah otomatis target visi dan misi Bupati bisa dilaksanakan, yaitu Lampung Tengah berbenah. Yang sudah otomatis goal dari hal itu adalah kesejahteraan Kabupaten Lampung Tengah. Doakan kami, support kami, bantu kami supaya program-program yang sudah ditetapkan bisa berjalan, dan yang pastinya kami tetap akan menjadi pelayan masyarakat, wakil dari masyarakat semua yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Terima kasih. Tuh Mbak yang mungkin bisa saya sampaikan dengan kondisi keterbatasan APBD itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Dan demikian pemirsa Garuda TV, saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara. Tetap saksikan Lampung Bicara yang akan tayang setiap harinya di Garuda TV. Yang kali ini kami telah selesai berbincang bersama Bapak Agus Triyono SE. Terima kasih dan sampai jumpa.